semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan paradigma dan implementasi teori belajar behaviorisme dan kognitivisme. Untuk behaviorisme, teori behaviorisme berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, serta dipengaruhi oleh stimulus dan respon dari lingkungan. Teori belajar behaviorisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Belajar terjadi karena adanya pengkondisian atau penguatan dari lingkungan. Yang kedua, belajar dapat diamati dan diukur dari perubahan perilaku yang tampak. Yang ketiga, belajar tidak memperhatikan proses internal yang terjadi di dalam otak. Sedangkan untuk teori kognitivisme berfokus pada proses mental yang terlibat dalam belajar, seperti persepsi, ingatan, penalaran, dan pemecahan masalah. Teori belajar kognitivisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Belajar terjadi karena adanya proses kognitif yang meliputi persepsi, ingatan, pemecahan masalah, dan transfer pengetahuan. Yang kedua, belajar dapat dipahami dan dijelaskan dari proses mental yang terlibat. Yang ketiga, belajar memperhatikan struktur kognitif dan pengalaman sebelumnya yang dimiliki oleh individu. Dan di sini ada beberapa tokoh dari teori behaviorisme dan kognitivisme. Yang pertama, tokoh dari behaviorisme ada Thorndike. Thorndike dia adalah psikolog Amerika yang mengembangkan teori koneksionisme yang menyatakan bahwa belajar adalah proses pembentukan hubungan antara situasi dan respon. Dia juga menciptakan hukum efek, latihan, dan kesiapan. Yang kedua ada Pavlov, adalah fisiolog Rusia yang terkenal dengan penelitiannya tentang conditioning klasik, yaitu proses pembelajaran yang terjadi ketika sebuah stimulus netral dikaitkan dengan sebuah stimulus yang menimbulkan respon tertentu. Yang ketiga ada Watson. Dia adalah psikolog Amerika yang dianggap sebagai bapak behaviorisme. Dia menolak konsep-konsep mentalistik dan mengusulkan bahwa psikologi harus mempelajari perilaku yang tampak secara objektif dengan metode eksperimental. Yang keempat ada Skinner. Skinner adalah psikolog Amerika yang mengembangkan teori operant conditioning, yaitu proses pembelajaran yang terjadi ketika perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi atau penguatan. Adapun tokoh dari teori kognitivisme ada nomor 1 Piaget. Dia adalah psikolog Swiss yang mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menyatakan bahwa anak-anak melewati 4 tahap kognitif yang berbeda. Yang pertama ada sensori motor, yang kedua praoperasional, yang ketiga ada operasional konkret, dan yang terakhir ada operasional formal. Sedangkan Vygotsky, dia adalah psikolog Rusia yang mengembangkan teori pembelajaran sosial kultural, yang menyatakan bahwa belajar adalah proses interaksi sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya, bahasa, dan alat-alat simbolik. Dan ketiga ada Brunner. Dia adalah psikolog Amerika yang mengembangkan teori pembelajaran konstruktivis yang menyatakan bahwa belajar adalah proses konstruksi makna yang dilakukan oleh individu berdasarkan pengalaman sebelumnya dan pengetahuan baru. Yang keempat ada Ausubel. Dia adalah psikolog Amerika yang mengembangkan teori pembelajaran bermakna yang menyatakan bahwa belajar adalah proses integrasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Dan di antara dua teori ini memiliki perbedaan, kelebihan, dan kekurangan. Perbedaan utama antara teori belajar behaviorisme dan kognitivisme adalah fokusnya. Behaviorisme lebih menitik beratkan pada hasil dan pembelajaran yang terlihat, sementara kognitivisme lebih menekankan pada proses mental dan pemahaman. Untuk kelebihan teori belajar behaviorisme, 1. Dapat memberikan umpan balik yang jelas dan objektif kepada peserta didik. Yang kedua, dapat membentuk perilaku yang diinginkan dengan cara memberikan penguatan yang tepat. Dan yang ketiga, dapat mengukur hasil belajar dengan mudah dan akurat. Sedangkan kelebihan teori belajar kognitivisme adalah 1.
dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Nomor 2, dapat mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki peserta didik. Dan yang ketiga, dapat memfasilitasi proses belajar yang bermakna dan mendalam. Sedangkan kekurangan teori belajar behaviorisme adalah 1. Tidak mempertimbangkan faktor individu dan motivasi dalam belajar. Yang kedua, tidak mengakomodasi kebutuhan dan minat peserta didik yang berbeda-beda. Yang ketiga, tidak mengembangkan keterampilan metakognitif peserta didik. Untuk kekurangan teori belajar kognitivisme juga ada 3. Yang pertama, tidak mudah untuk mengobservasi dan mengukur proses belajar yang terjadi di dalam otak. Yang kedua, tidak selalu sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Dan yang ketiga, tidak menjamin transfer pengetahuan yang efektif dan efisien. Dan untuk implementasi teori dalam dunia pendidikan, teori behaviorisme dapat diimplementasikan menggunakan sistem reward dan punishment untuk memotivasi peserta didik. Dapat juga menggunakan drill and practice untuk melatih keterampilan dasar peserta didik. Dan dapat juga menggunakan model pembelajaran langsung atau direct instruction untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dan untuk implementasi teori kognitivisme, itu dapat menggunakan strategi pembelajaran aktif seperti diskusi, tanya jawab, dan penugasan untuk mengaktifkan proses kognitif peserta didik. Dapat juga menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik untuk menstimulasi persepsi dan ingatan peserta didik. Dan dapat juga menggunakan model pembelajaran inquiry atau inquiry learning untuk mengajak peserta didik menemukan pengetahuan sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan apabila kalian kurang mengerti, bisa mencari referensi yang berbeda. Itu sangat banyak sekali di internet. Terima kasih.